Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan hidayahnya pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama menikmati puasa yang ketiga ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak diakui dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Cahaya Umat yang bahagia, pada kesempatan kali ini Pak Sobrin menyampaikan kultum dengan tema sahur. Ya. Apa toh sahur itu ya? Sahur itu makan di pagi buta ya, untuk menyiapkan ibadah puasa ya. Oke, dalam satu hadis Nabi SAW, tasahhoru fa inna fi sahuri barokah ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, bersahurlah karena dalam sahur ada barokah. Hadis riwayat Ahmad. Sahur tidak masuk dalam sunnah, tidak masuk dalam rukun dalam puasa, sehingga tidak wajib untuk hukumnya tidak wajib, tapi secara hukum hanya mustahab atau dianjurkan untuk sahur, karena di dalam sahur banyak barokah yang akan kita dapatkan. Jadi, salah satunya adalah pembeda antara puasanya umat Islam dengan puasa umat yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, siyamana wa siyama ahlul kitab fi akalas sahur. Pembeda puasanya umat Muhammad SAW dengan puasanya ahli kitab adalah ketika makan sahur. Maka sebagai pembeda antara puasanya umat Islam dengan puasanya ahli kitab adalah ketika makan sahur. Kemudian yang kedua, barokah yang kedua adalah sahur sebagai waktu untuk niat berpuasa. Jadi, waktu untuk niat puasa ketika memang dari malamnya ya, di malamnya belum niat puasa, maka waktu sahur itulah waktu akhir untuk melakukan niat puasa ya. Misal kalau biasa di sekitar kita, di masjid kita ya, itu sudah ada niat bersama-sama ya. Nawaitu somahodi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala ya. Mungkin sudah diniatkan bareng-bareng, tapi barangkali gitu ya, kita lupa, mungkin tidak ikut sholat tarawih berjamaah ya di rumah. Maka kesempatan sahur itulah untuk menguatkan niat, karena niat inilah yang masuk dalam rukun puasa. Ketika puasa itu tidak berniat, maka puasa itu sia-sia saja, karena rukunnya tertinggal. Nah, dalam puasa wajib, puasa fardu, puasa Ramadan seperti kali ini, maka niatnya harus sebelum adzan subuh. Nah, kalau sudah adzan subuh berarti sudah selesai, sudah tidak ada niat. Maka niat ini sangat masuk dalam rukun dan harus dilakukan. Bapak, Ibu, dan anak sekalian berbahagia. Kemudian barokah yang ketiga apa? Orang yang sahur akan mendapatkan waktu yang mustajab ya, waktu mustajab ya.
Coba biasanya kita ketika di bulan selain Ramadan kita mau bangun berat banget gitu ya. Berat dan sulit mau bangun. Tapi di bulan Ramadan ada motivasi tersendiri, yaitu Pak untuk sahur gitu ya. Kemudian di Ramadan juga ada kelebihan apa? Setan-setan lagi dibelenggu, setan-setan lagi diikat, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan amal soleh, sehingga untuk bangun malam itu ringan. Maka kita optimalkan di pagi yang buta itu, di waktu para malaikat turun ke langit bumi, kemudian Allah membuka rahmatnya seluas-luasnya, kita optimalkan untuk melakukan hal-hal yang baik ya, salah satunya dengan mengamalkan amal soleh, sholat sunnah ya, sholat tahajud ya, sholat hajat ya. Kemudian memperbanyak bacaan-bacaan istighfar ya, baca doa, atau ketika kita mungkin punya hajat yang luar biasa, hajat besar ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di waktu-waktu yang mustajab tadi. Karena di wilayah kita tidak ada tempat yang mustajab, tapi ada waktu-waktu mustajab. Ya salah satunya sepertiga malam terakhir ya. Maka kita optimalkan bangun sahur tidak sekedar bangun untuk makan, tapi kita optimalkan kita sholat tahajud, sholat hajat, dan melakukan amal ibadah yang lainnya. Kemudian yang keempat ya, barokah dari sahur ya, yaitu mempersiapkan energi ya, energi untuk kita menjalankan ibadah puasa. Karena ketika kita tidak sahur, maka bisa jadi kita baru jam 10 ya, itu sudah letoy ya, kayak Mas Eka ini kadang letoy ya. Maka ketika sahur ya, itu nanti lebih punya energi yang kuat ya. Yang pertama tadi energi untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian selain apa? Selain puasa ada ibadah-ibadah yang lain, penunjang ya. Karena ketika bulan Ramadan tadi Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan amal soleh, maka di Ramadan ini dengan memperbanyak tilawahnya ya. Ketika sahur tilawahnya lebih banyak ya, kalau nggak sahur tilawah baru 1 halaman sudah hawannya merpet-merpet ya. Nah, kayak Mas Eka ini ya, merpet-merpet kalau suruh tilawah. Tapi enggak, karena bulan Ramadan setannya tidak ganggu Mas Eka semangat ya. Ini bentuk motivasi kita ya. Maka makan sahur yang optimal, yang secukupnya ya. Nggak boleh berlebihan, mobil dendam, wah tak mangan ya, 3 porsi sekaligus, tidak. Tapi bagaimana sahur juga secukupnya ya, sehingga perut kita optimal. Sepertiganya air, sepertiganya makanan, sepertiganya udara. Nggak boleh habis dengan isi nggak ada udara sehingga nggak bisa nafas gitu ya. Maka kita sahur dengan secukupnya sehingga bisa menyiapkan energi yang maksimal ya, energinya maksimal, sehingga nanti ketika di siang hari tidak mudah letoy ya, bisa menjalankan amal ibadah ya, puasanya optimal, kemudian sholat rawatibnya juga dijalankan. Bagi laki-laki ini, anak-anakku yang soleh-soleh ini, biasakan sholat di masjid ya, terutama sholat fardu ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, beberapa berkah dari ketika kita melakukan sahur ya. Ada berapa tadi? Yang pertama, keberkahan yang pertama adalah ketika kita sahur, yaitu memberikan suplemen atau sebagai waktu untuk menyimpan energi selama kurang lebih 13 jam gitu ya. Kemudian yang kedua, keberkahan yang kedua adalah pembeda antara puasanya umat Islam dengan puasanya ahli kitab. Kemudian yang ketiga, mendapatkan waktu yang mustajab gitu ya, waktu yang mustajab untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah, untuk melakukan doa gitu ya. Kemudian yang keempat itu pahala mengikuti ittiba'i rasul, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian kultum yang dapat Pak Sobri sampaikan ya. Kita bersama-sama kita song-song Ramadan ini dengan optimal ya, sehingga kita semuanya mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.